Henry Dimas. Aku mengulangi kata itu sekali lagi. Iya, kalau nggak salah nama lengkapnya Henry Dimas Andrianto. Ya, itu. Dia kan baru-baru ini saja balik ke Indonesia. Dulu dia di Italia atau di Inggris gitu. Pokoknya di negara Eropa lah. Nanti kamu cek sendiri deh di Google. Feby mencoba menerangkan tentang identitas calon CEO ganteng kami tersebut. Aku tidak bisa berkata apa-apa setelah itu. Aku merasa jiwaku telah melayang pergi dari tubuhku saat ini. Feby hanya melihatku dengan mata terbuka lebar karena aku tidak sadar menjatuhkan barang yang kupegang di tanganku. Naila, kamu kenapa? Feby menepuk bahuku untuk menyadarkanku. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala, mengumpulkan sisa-sisa kesadaran yang masih ada di pikiranku saat ini. Feb, aku ke toilet dulu ya. Nanti kita ketemu di ruang dosen. Oke, bye. Aku berkata dengan cepat dan bergegas keluar dari ruangan itu. Kamu yakin? Kamu tidak apa-apa kan? Feby berteriak dari belakang. Seraya berlari, aku hanya menganggukkan kepala dan melambaikan tangan mengisyaratkan padanya untuk menungguku di ruang dosen. Aku berjalan masuk ke toilet perempuan. Beruntung di sana sedang kosong, tidak ada seorang pun. Aku menyandarkan tubuhku di tembok dan memejamkan mata sejenak. Pemilik HD Group adalah Henry Dimas. Itu berarti selama ini suamiku adalah orang yang sudah membantu bisnis ibu. Mengapa aku tidak tahu tentang hal ini? Laki-laki itu adalah seorang bisnismen yang sukses. Tapi mengapa ibu mengatakan dia hanya seorang pemuda biasa? Mengapa mereka menyembunyikan hal ini dariku? Aku menyeka air mata yang mulai membasahi pipiku. Hatiku perih mengetahui kenyataan ini. Dia adalah seorang milioner dengan wajah rupawan. Banyak gadis akan bertekuk lutut di bawah kakinya. Tapi mengapa dia masih setia padaku di dalam ikatan ini? Apakah dia sungguh mencintaiku, seperti yang ibu katakan? Apakah aku sudah menyakiti hatinya? Kepalaku mulai sakit memikirkannya. Banyak pertanyaan yang terus bermunculan di benakku ini. Aku melihat sebuah benda pipih yang dari tadi ada di tanganku. Segera aku buka layar handphone dan menuju ke Google. Aku mengetik nama Henry Dimas dengan jari-jari gemetaran. Loading. Aku tidak sabar menanti hasil yang akan keluar. Mengapa sinyal internet di tempat ini buruk sekali? Aku kembali mengetik nama Henry Dimas HD Group di kolom pencarian. Mataku terfokus pada sebuah foto yang perlahan-lahan muncul di layar. Tangan, bibir, serta seluruh tubuhku gemetaran menunggu hasil siapa sebenarnya laki-laki itu. Sekitar 2 menit kemudian, detak jantungku terasa berhenti saat itu. Akhirnya aku mengetahui kebenarannya. Henry adalah Dimas. Mereka bukan 2 orang yang berbeda, melainkan 1 orang. Tak, handphoneku jatuh dari tanganku. Tidak, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
Aku menutup wajah dengan telapak tanganku. Air mata ini terus mengalir tidak terbendung. Aku masih ingat dengan semua kata-kata menyakitkan yang kuucapkan padanya. Dari pertama, Henry sudah berusaha menjadi seorang suami yang baik di mataku. Menepati janjinya, menghormati petuah orang tua kami, dan menahan semuanya sendiri hanya untuk melihatku senang. Aku tidak tahu apakah dia akan memaafkanku atau tidak. Sudah terlalu banyak anak panah yang kuhujamkan ke dalam hatinya, sehingga membuatnya hancur berkeping-keping. Dan sekarang dia memutuskan untuk menceraikanku. Ini semua adalah salahku. Aku telah mengecewakan ketulusan hatinya. Yang kupikirkan hanya uang, dan status. Ketika Dito melamarku di kantin tempo hari, di hadapan teman-temanku, kupikir itu adalah sesuatu yang cool. Semua mata tertuju pada kami, terutama cewek-cewek di kampusku ini. Mereka jealous padaku, karena aku dengan mudah bisa mendapatkan hati seorang pangeran kampus. Saat itu aku langsung menerima lamarannya tanpa berpikir aku benar-benar mencintainya atau tidak. Yang ku tahu semuanya akan baik-baik saja selama ada uang. Tapi semuanya berubah ketika aku bertemu dengan Henry. Ibu benar, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Maka dari itu, ibuku tidak mengatakan padaku kalau suamiku sebenarnya adalah seorang milioner. Pun Henry yang kutemui di desa juga menyembunyikan identitasnya dariku. Kini semuanya sudah terlambat. Aku kehilangan dia. Aku kehilangan suamiku. Aku telah kehilangan seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Aku telah kehilangan Henry. Air mataku terus mengalir membasahi meja wastafel di toilet itu. Seraya memandang ke kaca, aku menyentuh bibirku. Mengingat sebuah kenangan manis yang terakhir kali kuukir bersama suamiku. Naila. Tubuhku tersentak ketika tiba-tiba mendengar suara seseorang yang memanggilku dari luar. Itu adalah suara pacarku, Dito. Dia hanya mengintip dari luar pintu karena di sini adalah toilet perempuan. Naila, kamu baik-baik saja kan? Laki-laki itu terlihat khawatir karena sudah lumayan lama aku tak kunjung keluar dari toilet. Secepatnya aku menyeka air mataku dan membasuh wajahku. Kemudian membenarkan baju baru membuka pintu. Naila, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau hari ini datang ke kampus? Kenapa wajahmu pucat? Kamu sakit? Dito langsung menghujaniku dengan banyak pertanyaan setelah aku keluar dari toilet. Tinggalkan aku, Dito. Aku ingin sendiri. Aku bersiap berjalan melewati Dito sebelum akhirnya laki-laki itu menarik lenganku dan memepetkan tubuhku ke tembok. Dia juga menempelkan kedua telapak tangannya ke tembok di antara leherku, sehingga aku tidak bisa berkutik. Dengan menunduk, laki-laki itu menatap tajam padaku. Katakan padaku, apa sudah terjadi sesuatu antara kamu dan dia? Tidak ada apa-apa, Dito. Aku hanya capek. Aku berusaha mencari alasan untuk mengelak. Naila, kamu tahu kan, aku tidak suka dengan orang yang berbohong. Apa kamu lupa? Kita akan segera menikah.
Aku hanya diam saja menundukkan kepala. Aku tidak berani menatap mata Dito. Hai. Dito hanya mengepalkan tangannya, kemudian berlalu dengan menahan amarahnya, meninggalkanku sendiri. Di satu sisi, aku memberikan harapan untuk seseorang. Sementara di sisi yang lain, pernikahanku sedang berada di ujung tanduk.